Dan saya Aditya Wijaya Abdussalam. Kali ini kami akan melakukan sosialisasi dan edukasi sekaligus melihat lebih dekat aktivitas yang ada di kantor pemadam kebakaran yang berada di Cikarang Selatan. Betul sekali pemirsa, ternyata bukan hanya sigap untuk memadamkan api, tetapi pemadam kebakaran juga memiliki rutinitas penting. Dan untuk melihat lebih jelasnya, kita sudah terhubung dengan rekan saya yang ada di kantor pemadam kebakaran. Baik, selamat pagi rekan-rekan. Ada Amanda Putri dan Hari. Amanda terlebih dahulu mungkin bisa memperlihatkan kondisi situasi yang ada di kantor pemadam. Baik, Adit, Rena, dan juga pemirsa, saat ini saya berada di kantor pemadam kebakaran Lipo Cikarang Selatan. Di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat para pemadam kebakaran yang selalu bersiap siaga lengkap dengan armada dan peralatan yang siap digunakan untuk kapanpun terjadi saat terjadi keadaan darurat. Pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan api, mereka juga menyelamatkan korban, mengevakuasi warga, dan membantu saat bencana terjadi. Setiap kali siren berbunyi, mereka berlari tanpa ragu, menentang panas, asap, dan bahaya demi keselamatan orang lain. Dengan keberanian dan kerjasama mereka menjaga agar kita semua tetap aman. Pemadam kebakaran adalah pahlawan sejati yang siap berkorban tanpa pamrih. Baik, saya Amanda. Maaf Pak, izin bertanya, bagaimana cara menangani kebocoran gas dari pemadam kebakaran? Oke, jadi cara penanganan kebocoran gas itu ya Dek ya. Gas itu kan ada tabungnya nih. Ya, ini ada tabung gas, ada regulator, ya. Ada juga nanti selangnya diambil dulu ya. Jadi seandainya terjadi kebocoran di regulatornya, ya, regulator kok bocor nih, ya, biasanya itu dari ininya nih. Ini kan di sini ada semacam apa ya ini, gotrinya nih kan. Ini udah kurang bagus. Ini bisa bocor juga. Nah dari seal tip sini Dek, ini kan seal tip regulator ya, untuk pressure-nya gasnya ya. Ini biasanya bisa bocor di sini ya. Nah, harus diganti. Jadi setelah jadi regulator bocor itu harus diganti ya. Jadi kebocoran bisa dari pemantiknya ini, bisa dari sambungan yang di drat ini ya. Terus selanjutnya kompor gas itu juga ada selang ya Dek ya. Selang itu perlu kita cek setiap saat karena namanya di dapur kan banyak minyak yang tertumpah. Nah itu bisa mengakibatkan selang ini bisa bocor ya. Jadi sering harus kita mengadakan itu pengecekan dari selang sini. Terus selanjutnya, nah tabung gas itu bisa bocor juga Dek, karena di sini ada las-lasannya ya. Ini ada las-lasannya ini, mungkin seorang distributor naruhnya main lempar aja, ya kan bisa juga. Nah di sini juga ada nih Dek nih. Nah ini juga bisa bocor juga dari sininya nih, dari seal tip ini ya, yang menghubungkan selang ke kompornya di sini juga bisa bocor. Nah selanjutnya apabila di ruangan ini udah banyak gas, terjadi kebocoran gas. Nah adik-adik apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu buka ventilasi. Contohnya kayak pintu kita buka ya. Selanjutnya kita akan buka ya jendela kita buka semua ya. Seandainya terjadi kebocoran gas di dapur itu, jadi pintu ventilasi kita buka semua agar supaya gasnya itu keluar Dek. Dan jangan sekali-kali di saat kita ya masuk ruangan bau gas menyalakan lampu maupun kipas, nggak boleh. Kalau di saat kita masuk ruangan menyalakan lampu maupun kipas di saat bau gas, nanti akan meledak. Bukan tabungnya yang meledak, tapi gas, saking banyaknya gas di dalam ruangan itu ya. Jadi yang meledak itu bukan tabungnya, karena saking banyaknya gas di dalam,
terus kita nyalakan listrik nih, lampu nih, dep, ya udah meredup. Kalau seandainya Pak, saya pas masuk ruangan tuh keadaannya gelap Pak, gimana caranya? Menggunakan HP senter itu nyalakan dari luar rumah, ya, dinyalakan dari luar, baru setelah nyala dibawa masuk untuk membuka ventilasi itu. Ingat ya deh, pokoknya sekali kita masuk ruangan bau gas, jangan sekali-kali menyalakan pemantik baik lampu maupun kipas. Kok seandainya ventilasinya dikit Pak, gimana caranya? Dikipas manual. Dikipas manual ya, nggak boleh pokoknya menyalakan itu nggak boleh. Mau lampu, mau kipas angin nggak boleh di saat kita mencium bau gas. Nanti itu bisa meledak karena gasnya banyak di situ. Ada pemantikan klik, meledak. Oke, seperti itu Dek. Ya, jadi kita bawanya mundur Dek, dari dapur itu mundur, dibawa ke tempat yang terbuka. Oke. Terbuka langsung titik pusatnya dimatikan. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan penanganan kebocoran gas. Selanjutnya akan dikembalikan kepada studio. Baik, Amanda sudah mengabarkan situasi dari kantor pemadam kebakaran. Selanjutnya ada rekan kami yaitu Hari Yusuf. Hari Yusuf, apakah Anda bisa mewawancarai salah satu petugas pemadam kebakaran? Ya, Rena dan pemirsa, saya sudah sampai di lokasi pemadam kebakaran dan saya ingin mewawancarai salah satu anggota pemadam ya. Permisi Pak, Ya, boleh meluangkan waktunya sebentar? bisa. Dan saya ingin mewawancarainya. Oke. Boleh Bapak perkenalkan dulu namanya siapa? Baik, nama saya Sutrisno, saya tim damkar PT Lipo Cikarang TBK. Ya, baik. Boleh saya tanya, Silakan. apa tugas utama pemadam kebakaran? Jadi tugas utama seorang pemadam kebakaran itu yang pertama tentunya memadamkan api. Yang kedua, kita mengadakan penyelamatan. Ya, penyelamatan itu bisa bersifat manusia, harta benda maupun hewan-hewan. Terus yang ketiga, ada tugas pokok pemadam itu pencegahan, ya, pencegahan agar supaya tidak terjadi suatu keadaan darurat yaitu kebakaran. Dan kedua, siapa saja anggota pemadam yang dilibatkan jika terjadi kebakaran? Baik, jadi dalam kita menangani sebuah keadaan darurat kebakaran, yang pertama yang terlibat itu seorang komandan tim pemadam kebakaran. Terus yang kedua kita libatkan juga pengemudi ya, pengemudi kendaraan pemadam kebakaran. Terus selanjutnya operator ya, operator itu operator selang maupun nozzle. Terus selanjutnya kita juga melibatkan tim evakuasi. Seandainya terjadi mungkin ada korban, kita punya tim evakuasi juga. Terus ada juga tim medis. Seandainya di suatu kejadian darurat itu ada yang terluka, jadi kita sudah siapkan tim medisnya juga. Seperti itu. Terus kapan biasanya pemadam kebakaran dapat panggilan? Baik, jadi kalau kapan ya, kapan paling seringnya ya, Ya. itu menurut analisnya itu dari jam 08.00 pagi sampai 20.00 malam. Itu yang paling sering kita terima telepon. Baik. Di mana lokasi pos atau markas besar pemadam kebakaran di daerah ini? Baik, kalau untuk mako utamanya untuk daerah Bekasi ya termasuk PT Lipo Cikarang ini adanya di Cibitung ya. Di Cibitung Jalan Teguh Umar. Itu markasnya ataupun kantor besarnya untuk pemadam Kabupaten Bekasi. Iya. Mengapa bagi masyarakat nomor pemadam itu sangat penting? Kenapa kok
masyarakat harus tahu ya, Iya. penting mengetahui nomor pemadam karena itu tujuannya untuk meminimalisir ya ataupun memperkecil kerugian harta maupun benda ya, karena waktu sedetik pun itu sangat berharga bagi tim damkar untuk menuju ke suatu tempat yang telah terjadi kebakaran. Boleh jelaskan bagaimana cara memadamkan kebakaran? Baik, cara memadamkan suatu keadaan darurat tentunya dari tim sudah punya SOP masing-masing ya. Dalam arti seperti ini. Jadi ada yang di namanya nozzleman, ada yang juga di operator yang tujuannya untuk operator ini mengeluarkan air yang ada di dalam mobil pemadam kebakaran untuk disemprotkan ke titik api yang telah terjadi kebakaran tersebut. Oh iya. Prosesnya seperti itu. Tapi dalam hal ini kami juga namanya seorang pemadam kebakaran itu kita biasanya terima laporan dari warga ya, dari warga dan kita harus respon cepat ya, respon cepat dalam menangani suatu keadaan darurat kebakaran. Seperti itu. Baik pemirsa, terima kasih atas Bapak Sutrisno Sama-sama sudah deh. meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan mungkin boleh diperkenalkan alat-alatnya Pak yang ada di sini. Siap. Kami akan lanjut perkenalkan ya, alat apa saja yang digunakan seorang pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas. Monggo. Alat yang pertama yang digunakan seorang pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas itu ada helm ya. Ini helm yang fungsinya itu melindungi kepala seorang pemadam kebakaran di saat melaksanakan tugas dari reruntuhan benda-benda yang ada di atasnya, dan ini kaca ini untuk melindungi muka dari panas api ya, termasuk yang di belakang sini ya. Jadi fungsinya melindungi kepala dari reruntuhan dan panasnya api. Itu helm. Lanjut Mas. Nah, oke, ini sarung tangan ya. Kita di dalam melakukan tugas juga menggunakan sarung tangan ya, fungsinya sama untuk melindungi tangan seorang pemadam kebakaran dari panasnya api ya, dari sengatan api. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan. Nah, ini selanjutnya ini jaket pemadam kebakaran ya. Jaket ini enggak tahan api tapi tahan panas ya. Di saat melaksanakan tugasnya seorang pemadam itu harus menggunakan jaket ini agar kita bisa menahan panasnya dari panas suatu kebakaran. Ya, pemadam kebakaran juga menggunakan atau mengenakan sepatu boot ya, sepatu boot ini terbuat depannya besi, belakangnya besi, ininya juga besi. Nah, fungsi dari sepatu ini, nah, sepatu boot ini, sepatu pemadam ini melindungi kaki seorang pemadam kebakaran di saat akan melaksanakan tugas pemadaman, agar supaya mungkin di situ kan banyak bara api, banyak beling-beling pecah, banyak paku, supaya aman deh ya. Ini tujuannya untuk sepatu boot, sepatu pemadam ini melindungi kaki. Nah, ini ada juga senter. Jadi seorang pemadam kebakaran itu di saat malam hari ya, di malam hari ataupun di ruangan yang gelap menggunakan senter untuk penerangan ya. Jadi tujuan senter ini di saat pemadam kebakaran masuk ke ruangan yang gelap maupun di saat pemadaman malam hari, kita harus menggunakan senter. Oke. Nah, ini masker inspirator. Ini digunakan di saat mungkin di suatu ruangan ataupun di suatu kejadian kebakaran itu banyak asap ya, Dek. Banyak asap, dengan cara ini dikasih air. Ya. Ini dikasih air di dalamnya sini. Ini waktunya nggak lama, paling 20 menit sampai 30 menit ya. Ini tujuannya masker inspirator itu untuk supaya seorang pemadam kebakaran itu tidak menghisap asap terlalu banyak. Oke.
Nah, ini kampak. Ini seorang pemadam di saat melakukan pemadaman, terutama ini di gedung-gedung ya. Biasanya kita nggak bisa masuk, ini buat buka aset seperti congkel pintu, pecahkan kaca. Kita menggunakan alat ini, alat kampak. Nah, linggis kecil sama ini linggis kecil ya, untuk fungsinya sama. Untuk membongkar, mungkin di lemari ada apa kebakar, kita congkel pakai ini. Ini memecahkan kaca juga bisa, ya. Jadi fungsinya linggis seperti itu. Terus selanjutnya ini ada tali ya. Seperti yang kami katakan tadi, jadi tugas orang pemadam kebakaran itu salah satunya ada penyelamatan. Nah, penyelamatan menggunakan tali itu bisa sistemnya horizontal, ke kiri ke kanan maupun sistemnya vertikal. Untuk naik kalau yang vertikal maupun turun, nah itu untuk merambat kalau yang horizontal. Ini fungsi tali untuk penyelamatan korban maupun benda-benda yang perlu diselamatkan pakai tali ini. Nah, ini selanjutnya ada namanya nozzleman ya, nozzle. Ini alat pemancar air yang dihubungkan dengan selang nantinya. Dihubungkan dengan selang ya. Ya, jadi nanti ini dihubungkan dengan selang seperti ini. Oke. Nah, yang ujung ini dihubungkan ke mobil. Ya. Dari mobil di sini nozzleman-nya ditarik, akan keluar air untuk memadamkan api. Lanjut. Nah, selanjutnya ini alat ini diangkat ya. Alat ini namanya SCBA ya, Soft Content Breathing Apparatus. Nah, isinya ini oksigen dek ya. Kegunaannya di saat kita memadamkan api di ruangan yang hampa udara, seorang pemadam bisa menggunakan ini. Dan ini juga ada maskernya ya untuk mengaturnya. Di sini ada waktunya, ya. Jadi pengecekan oksigen dari sini, barnya berapa, ya. Ini dipasangkan di sini nah seperti ini deh, ya. Ini tabung ini isinya oksigen ya, oksigen untuk membantu pernapasan seorang pemadam di saat kita memasuki, yaitu di ruangan yang hampa udara, yang ibaratnya udah banyak asap lah, kita menggunakan ini. Tapi ini waktunya tidak agak lama, kurang lebih setengah jam sampai 45 menit. Nanti di sini ada alarmnya bunyi nanti. Kalau udah sedikit ya mau habis itu bunyinya, baru pemadam keluar. Oke, selanjutnya ada lagi kita punya APD ya, APD. Nah ini kita punya APD seperti ini ya. Ini tujuannya untuk evakuasi ya, evakuasi sarang tawon maupun sarang lebah. Nah, ini tebel. Jadi seandainya kita mau mengadakan evakuasi tawon itu menggunakan APD ini. Ya. Kalau pemadam ini dari helm sampai ini sampai sepatu. Kalau tawon ini APD-nya beda, ya. Oke. Baik, sekian atas wawancara saya dan tim damkar. Oke, baik, selanjutnya saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara mengatasi jika ada ular di sekitar kita dan alat apa yang digunakannya? Oke, baik, terima kasih pada kesempatan hari ini. Sore ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menangkap hewan liar, khususnya ular. Ya, yang pertama untuk penanganan hewan liar khususnya ular, satu, untuk diri sendiri kita nggak boleh yang namanya panik, ya, karena kalau kita panik pasti hal apapun nggak bakalan sesuai dengan prosedur.
Kalau untuk kita di tim pemadam kebakaran pasti menggunakan alat-alat yang proper, yaitu ada grab stick dan snake hook. Tapi kita lihat juga untuk komposisi besar kecilnya ular. Yang pertama kalau misalkan di depan saya bisa dilihat ya. Ini ada ular sanca ataupun nama latinnya itu reticulatus ya. Ular ini bisa kita tangkap menggunakan yang namanya kain, handuk ataupun karung goni, karena hal tersebut kita namakan sebagai teknik penangkapan matador. Karena kalau kita menggunakan yang namanya grab stick atau hook ya, atau alat pencapit ular, dia nggak bakalan bisa mencapit karena size-nya terlalu besar. Karena untuk grab stick dan hook itu digunakan untuk penangkapan hewan ular yang ukurannya kecil. Jadi seperti itu. Baik Pak, bisa dicontohkan cara penangkapannya? Oke, yang pertama kita menggunakan alat seadanya, yaitu kain handuk ya, ataupun kain yang berbahan tebal supaya kita bisa menangkapnya dan melindungi tangan dari gigitan. Sebenarnya seharusnya sebagai orang awam kita harus menggunakan sarung tangan untuk safety ya, karena ini untuk contoh. Dan untuk ularnya sudah kita safety-kan, kita gunakan solasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik, kita contohkan. Yang pertama, untuk handuknya itu harus kita posisikan kencang seperti ini ya. Lalu kita berjalan sedikit, kita tutup ya, pelan-pelan. Oke, lalu kita cari kepalanya di mana ya. Misalkan kepalanya di sini. Jangan langsung kita ambil menggunakan tangan, tapi kita raba, kita tekan, baru kita ambil. Oke, seperti ini. Lalu kita ambil bagian kepala. Ya. Oh iya Pak. Jadi seperti itu. Jika menggunakan grip Pak? Grab stick. Iya. Oke, kita coba Boleh contohkan? ya. Sebenarnya kalau untuk grab stick ini fungsinya adalah untuk memindahkan ular itu dari satu tempat ke tempat lain. Jadi bukan untuk mengambil kepala lalu kita ambil menggunakan tangan, karena sedikit menyakiti ular. Oh iya. Kita lihat. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Sudah tergantung metodenya dan tergantung mentalitas si penangkap ular. Kalau misalkan mentalitasnya kurang ya kita juga bakalan takut. Tapi intinya kalau misalkan sebagai masyarakat khususnya di Kabupaten Bekasi, bila mana melihat ular langsung aja telepon ke pemadam kebakaran terdekat. Jadi dipantau aja ular. Kalau misalkan takut dipantau. Jangan sesekali kita tinggal ataupun kita usik. Ya, biarin aja, kita tinggal aja, kita pantau ularnya kemana-kemana. Nanti kalau tim pemadam kebakaran datang, jadi ular itu tahu di mana. Oke baik Pak, atas penjelasannya dan contohnya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Selanjutnya balik ke sini. Baik, Kang dan Hari dari kantor pemadam kebakaran. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Wah, ternyata menarik sekali ya melihat keseharian para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Benar sekali, semoga liputan ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya pemadam kebakaran. Dan tetap bersama kami di program selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.